Universitas Tikubang Unisbank Semarang, berdiri pada tahun 1968. 53 tahun mengabdi kepada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Saat ini, Unisbank memiliki 6 fakultas dan 10 program studi yang terdiri dari jenjang diploma 3, strata 1, dan juga 1 jenjang pasca sarjana. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang memiliki beberapa program studi, di antara lainnya yaitu S1 Akuntansi yang sudah terakreditasi A, S1 Manajemen yang sudah terakreditasi A, D3 Keuangan dan Perbankan yang sudah terakreditasi A, dan Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotun Nabawiyah dengan NIM 18.05.52.0214 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau biasa disingkat sebagai APU PPT di bank. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Nah, sebelum masuk ke topik ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu PJK atau penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, dan atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distributor. Yang kedua, PJK wajib memiliki kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Lalu yang ketiga, PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi terindikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua yaitu tahapan pencucian uang. Yang ketiga, alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang keenam yaitu Know Your Customer Principle.
Dan yang terakhir yaitu pilar program APU PPT. Untuk itu pembahasan yang pertama yaitu definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang. Apa sih itu pencucian uang? Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Tujuan mereka melakukan hal tersebut yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan juga melipat gandakan harta kekayaan yang sudah dimilikinya. Tindak kejahatan ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal ataupun sumber dana maupun aset yang seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang legal dan juga resmi. Padahal pada kenyataannya aset ataupun uang yang bukan miliknya tersebut dikaburkan dan tidak terlihat lagi seperti sudah digunakan sesuai dengan keperluan pribadi, sehingga pihak yang melakukan tindak money laundry atau pencucian uang ini mampu mengakuisisi ataupun aset tersebut secara penuh. Pencucian uang ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal dan juga sudah memiliki payung hukum tersendiri. Selanjutnya yaitu pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang akan diketahui dan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi terorisme, dan proliferasi senjata pemusnahan massal. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tahap pencucian uang. Tahap pencucian uang ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penempatan placement. Yang kedua yaitu transfer atau layering. Dan yang ketiga, menggunakan harta kekayaan atau integration. Untuk yang pertama yaitu penempatan atau placement. Proses pertama yang dilakukan di dalam kegiatan money laundry atau pencucian uang ini adalah placement atau penempatan. Proses ini adalah suatu usaha dalam menempatkan suatu dana maupun aset yang diperoleh dari suatu tindakan kriminal menuju sistem keuangan yang dianggap legal. Sistem keuangan tersebut bisa saja berupa penempatan pada suatu bank atau memberikan sejumlah modul usaha pada suatu bisnis tertentu. Lalu kemudian kegiatan tersebut diciptakan seolah-olah kegiatan tersebut adalah kegiatan yang legal, seperti memberikan kredit atau pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kreditnya. Seperti contohnya dari proses penempatan pada kegiatan kriminal money laundry ini adalah
membeli suatu barang dengan harga yang sangat tinggi untuk mampu memenuhi keperluan pribadinya. Selanjutnya yang kedua yaitu transfer atau layering. Setelah melakukan kegiatan pertama yaitu penempatan, maka para oknum pencucian uang ini umumnya akan melakukan kegiatan transfer ataupun layering. Proses ini dikerjakan dengan cara memisahkan sejumlah dana hasil pencucian uang dari sumbernya. Nah, proses kedua ini dapat dilakukan dengan sejumlah tahapan transaksi finansial untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan sumber dana ataupun aset yang sudah diperolehnya. Dalam aktivitas layering ini, setiap pelaku akan mengerjakan proses pemindahan aset atau dana dari suatu rekening ataupun lokasi sebagai suatu hasil dari placement ke tempat lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang sangat kompleks dan dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan dan juga menghilangkan jejak sumber dana hasil penggelapan tersebut. Contoh sederhananya dari kegiatan proses layering ini adalah transfer dana dari salah satu bank menuju bank lain di wilayah ataupun negara yang berbeda. Yang ketiga yaitu menggunakan harta kekayaan atau integration. Proses yang paling akhir dari tindakan pencucian uang ini adalah integration. Proses ini akan menggunakan harta kekayaan sebagai bentuk upaya menggunakan aset maupun dana yang sudah terlihat legal dan tidak dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan ini bisa dilakukan dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan kegiatan investasi pada beberapa instrumen maupun dalam bentuk kekayaan materi keuangan lainnya. Selain itu, kegiatan integration ini bisa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan dana yang diperoleh dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang legal. Para pelakunya juga bisa memberikan dana pada suatu tindak kriminal lainnya yang dianggap sangat sulit untuk dilacak. Selanjutnya yaitu modus dalam melakukan pencucian uang. Modus pencucian uang ini mencakup loan back, kegiatan jual beli di perdagangan internasional, SIKES, akuisisi, perdagangan saham, investasi pada instrumen tertentu, identitas palsu, serta deposit taking. Modus pencucian uang ini yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah akuisisi. Modus ini adalah berupa pengambil alihan suatu saham dengan modus perusahaan yang hendak diakuisisi adalah perusahaan milik pribadinya. Seperti contoh sederhananya dari kegiatan pencucian uang ini dengan modus akuisisi adalah pebisnis asal Indonesia yang memiliki perusahaan gelap di Cayman Island pada negara tax haven. Keuntungan yang diperoleh dari
Cayman lalu didepositokan dengan menggunakan nama perusahaan sendiri yang berada di Indonesia. Lalu perusahaan tersebut yang berada di Cayman Island tersebut akan membeli suatu saham perusahaan yang berlokasi di Indonesia dengan mengaku sisinya. Dengan modus ini, pebisnis tersebut memiliki dana yang dianggap legal karena dana tersebut sudah dicuci dengan kegiatan jual beli saham perusahaan Cayman pada perusahaan yang berlokasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu dasar hukum AU PPT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yakni pada tanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 9 Tahun 2013, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 garing PJOK titik 0.1 garing 2017 yaitu pada tanggal 16 Maret 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang keempat yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yakni nomor 32 garing SEOJK titik 03 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan. Yang kelima yaitu Salinan Peraturan OJK Nomor 23 garing PJOK titik 0.1 garing 2019 yakni pada tanggal 30 September 2019 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 12 garing PJOK titik 0.1 garing 2017 yakni pada tanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor keuangan. Yang terakhir yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selanjutnya yaitu hukum pencucian uang. Hukum pencucian ini yaitu tindak pidana. Tindak pidana yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang aktif. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif. Dan yang terakhir yaitu tindak pidana yang menyembunyikan asal uang tersebut. Nah, apa sih dampak dari tindakan pidana pencucian uang dan juga pendanaan terorisme ini? Dampak yang terjadi adalah yang pertama, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Yang kedua, mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara, mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan. Dan yang terakhir yaitu dampak membahayakannya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Oke, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu alasan bank menerapkan APU PPT. Alasan bank menerapkan APU PPT yaitu yang pertama, untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, untuk mencegah atau menurunkan risiko reputasi bank dijadikan tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya yaitu ketentuan APU PPT. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur tertulis. Yang ketiga yaitu proses manajemen risiko. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal. FATF 40 recommendation. Yang kedua, UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme atau AUTPPT. Oke, memasuki materi yang keempat yaitu Know Your Customer Principle. Know Your Customer Principle adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang merugikan, dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Know Your Customer Principle ini merupakan realisasi prinsip kehati-hatian. Industri perbankan memiliki sifat khusus yang dapat terlihat dari dua hal. Hal yang pertama yaitu dari perbankan merupakan salah satu subsistem industri jasa keuangan, dan perbankan juga sebagai suatu industri yang sangat bertumbuh pada kepercayaan masyarakat. Know Your Customer Principle ini memiliki kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban bagi bank yaitu meliputi menerapkan prinsip KYC. Yang kedua, melaporkan kepada PPATK. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban bagi nasabah, meliputi memberikan data secara lengkap dan akurat termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan bank. Yang pertama, kebijakan penerimaan nasabah. Yang kedua, kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi risiko. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya ada kelompok dan informasi nasabah. Yang pertama, bank wajib mengelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah perorangan atau natural person. Yang kedua, nasabah korporasi. Yang ketiga, perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah. Yang ketiga,
calon nasabah perorangan, pastikan apakah orang yang populer secara politis atau politically exposed person, horizontal dan vertikal dari pihak terkait. Yang terakhir yaitu dalam hal calon nasabah korporasi, maka mencakup pula siapa pemilik manfaat atau beneficial owner. Politically exposed person, yang pertama, politically exposed person asing atau PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara lain seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Selanjutnya, PEP domestik. PEP domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Selanjutnya, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Selanjutnya, pemilik manfaat atau benefit owner. Setiap orang yang pertama berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau cek yang ditempatkan pada PJK atau ultimately owned account. Yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang kelima, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement. Dan yang keenam, merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Selanjutnya, pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Pengelompokan ini dianalisis pada paling sedikit meliputi A. Identifikasi nasabah, B. Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, C. Profil nasabah, D. Frekuensi transaksi, E. Kegiatan usaha nasabah, F. Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, G. Produk, jasa, dan jaringan distributor atau delivery channel yang digunakan oleh nasabah. H. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Selanjutnya, CDD atau Customer Due Diligence.
Uji tuntas nasabah atau customer due diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau BIC. Selanjutnya, PJK wajib melakukan prosedur CDD. Yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. C. Atau yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. 4. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Selanjutnya, PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya, CDD sederhana. PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria. Nah, kriteria CDD yang sederhana itu apa saja? Yang pertama, tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Yang ketiga, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Yang kelima, tujuan pembukuan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan atau pengentasan kemiskinan. Yang keenam, calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan kriteria dan karakteristik sederhana. Selanjutnya, CDD oleh pihak ketiga. PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah digunakan atau yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Nah, dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, PJK itu wajib ngapain aja sih? PJK di sini wajib yang pertama memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau
beneficial owner. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pilar APU PPT. Pilar perencanaan program APU PPT terdiri dari 5 pilar. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, pengendalian internal. Yang keempat, sistem manajemen informasi. Serta yang terakhir, sumber daya manusia dan pelatihan. Pengawasan aktif direksi dan komisaris melakukan pengawasan secara aktif berdasarkan laporan rutin terkait pelaksanaan program APU dan PPT yang disampaikan, termasuk memberikan persetujuan terkait kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Lalu, kebijakan dan prosedur, bank melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan yang terkini. Yang ketiga yaitu pengendalian internal, pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh internal audit dan eksternal audit untuk menguji efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen, yaitu pengembangan sistem informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah untuk mendukung kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah agar dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber daya manusia dan pelatihan. Program pelatihan bagi seluruh karyawan di bidang APU dan PPT untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi materi kali ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.